Oke, selamat siang menuju sore. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman Python. Ini pertemuan kita yang ke-12 ya, berarti ya. 12 TT4405. Nah, seperti bahasan kita di minggu lalu, selama 3 minggu ini, dari minggu kemarin, minggu sekarang, sama minggu depan, itu kita sudah masuk ke data analisis, yaitu pertama dengan menggunakan NumPy, termasuk juga Matplotlib-nya, yaitu untuk menggambar. Kemudian minggu ini kita akan bahas tentang Pandas. Materinya juga sudah tersedia di LMS, silakan di-download dan dibaca. Dan minggu depan kita pakai modul namanya Scikit. Dan materinya juga sudah tersedia, jadi bisa teman-teman download. Sementara untuk minggu berikutnya, terakhir adalah wrap up. Jadi kita mencoba untuk bisa mengundang tamu dari luar untuk membahas tentang seperti apa sih Python digunakan untuk data analitik itu. Kemudian kalau tidak ada dosen tamu yang bersedia, yang pastinya yang available, ya berarti kita mencoba untuk mengerjakan suatu topik yang memanfaatkan topik bahasan kita selama materi di 8 sampai 13. Oke, Pandas. Nah, kalau minggu lalu kita bahas tentang NumPy, NumPy adalah ya dari NumPy-nya, kepanjangan dari Numeric Python, jadi dia berfungsi untuk membantu kita melakukan kalkulasi numerikal. Ya, kasarannya sih dia bisa jadi kalkulator. Jadi membuat Python menjadi kalkulator saintifik. Kan kita kalau punya kalkulator itu, kalkulator yang dulu kan cuma ada standar kan. Nah, sekarang di Windows berikutnya ini udah ada yang scientific, ada grafik, programmer, seperti ini. Nah, yang scientific ini yang disediakan oleh NumPy. Bahkan bisa lebih luas lagi karena dia bisa membuat sebuah matriks. Kalau di kalkulator ini kan dia nggak bisa matriks kan. Dia hanya bisa kayak logaritmi, sinus, cosine, tangen, dan lainnya. Kemudian grafik, nah ini terkait dengan yang matplotlib-nya. Jadi dua fungsi di kalkulator ini itu disediakan di NumPy dan Matplotlib. Nah sekarang kita masuk ke library baru namanya Pandas. Nah Pandas ini dia berguna buat kita melakukan pre-processing data. Makanya kemarin pada saat tugas besar 1 yang pengganti UTS, banyak sekali yang minta izin menggunakan Pandas. Soalnya memang Pandas ini adalah library untuk melakukan pre-processing. Dan kebetulan tugas besar 1 kemarin kita fokus ke pre-processing untuk bersihin data cleansing. Nah, Pandas ini memang powerful sekali untuk melakukan hal tersebut. Soalnya dia, ya tahu sendiri pas teman-teman bikin fungsi untuk melakukan data cleansing itu if-nya banyak banget kan. Kita harus bisa mengakomodasi berbagai kemungkinan kesalahan data. Kalau datanya seperti ini, diabaikan. Kalau datanya seperti ini, ubah datanya. Kalau datanya seperti ini, diupdate, dan seterusnya. Nah, terlalu banyak if-nya, sehingga membuat kita juga lumayan pusing. Tapi setidaknya teman-teman sudah paham bahwa Pandas, meskipun dia memudahkan kita melakukan data cleansing atau pre-processing data, tetap dia sebenarnya bisa kita buat sendiri dengan menggunakan if. Oke. Nah, topiknya dari sini udah lumayan banyak, ada 33 slide, tapi kebanyakan banyak mengulang-ulang. Kita coba aja. Pandas. Nah, untuk bisa menggunakan Pandas sama seperti NumPy, kita harus install terlebih dahulu, yaitu dari pandas.pydata.org. Nah, kalau teman-teman menggunakan idle, berarti tinggal masuk ke command prompt, kemudian panggil pip. Nah, di sini pip saya, sini ada error.
Dia merujuk ke 38, padahal saya harusnya sudah pakai yang 39. CD. Dan ini 39. Nah, sekarang baru panggil pip install Pandas. Nah, kebetulan saya sudah install Pandas ya, makanya di sini tulisnya adalah requirement already satisfied, sudah terinstall. Jadi saya tinggal pakai sekarang. Nah, sehingga kalau saya panggil idle, kemudian saya panggil seperti di petunjuk di slide ini, yaitu import Pandas. Import Pandas. Enter, dia akan terpanggil. Jadi semua metode, semua fungsi, semua objek, kelas yang ada di Pandas sudah tersedia sekarang di Python-nya. Karena sudah saya import, berarti saya tinggal manggil sekarang. Nah, salah satu dari metodenya adalah read CSV, seperti ini. Data frame sama dengan PD, tadi saya nggak pakai aliasing, jadi saya tinggal pakai misalnya data frame sama dengan Pandas. Jadi kalau di sini pakai PD, soalnya dipakai alias. Cuma karena menurut saya Pandas juga cuma 6 huruf kan, jadi nggak perlu disingkat. Kecuali yang matplotlib itu yang memang rada ribet itu panggilnya. Matplotlib itu berapa huruf tuh? Matplotlib 10 huruf. Kalau itu bolehlah disingkat. Tapi kalau Pandas, NumPy itu ya cuma sekian huruf ya enggak apa-apa lah. Tulis saja. Kenapa ditulis? Soalnya kalau orang nanti baca skrip kita, terus dia baca langsung tengah-tengah, dia bingung. Ya kalau kita pakainya PD aliasnya. Tapi kalau misalnya PA, orang bingung PA itu apa gitu. Nggak terus lagi ke atas. Oh PA itu masih Pandas. Namanya kalau misalnya pendek, ya udah nggak apa Pandas saja. Pandas dot read CSV seperti ini. Dan kemudian nama filenya. Oke, nah, saya juga lupa sih nama filenya apa saja. Kita coba lihat. Tadi ada di C, kemudian mana tadi ya? Saya juga lupa. CMD, C user aditi upload data, oke. C users Aditya. Saja masih tutup. Terus apa tadi panjangnya? Kok saya lupa. Updata lokal program Python lokal, terus program Python 39. Nah, di sini. Dan kebetulan di sini ada nilai CSV. Ini coba kita panggil ya. Tutup dulu biar nggak terlalu rame. Nilai CSV. Jadi panggilannya adalah nilai.csv. Bentar, sudah dipanggil. Kemudian tinggal manggil. Tadi dari apa ya data frame-nya? Seperti ini. Dia sudah terbagi menjadi nomor, name-nya, student ID, dan skornya. Jadi kita nggak perlu lagi mikir-mikir tentang ini pembatasnya pakai koma atau titik koma ya. Kita nggak perlu mikir itu, soalnya Pandasnya ya pakai di dalamnya sudah ada if-nya. Dia baca, terus dia artikan, ini pembatasnya pakai titik koma nih. Gitu. Dia langsung pakai titik koma untuk batasin, untuk apa? Memotong. Tapi kalau pakai koma ini, pakai tab, pakai spasi, dia sendiri yang nanti menentukan. Oke. Tapi setidaknya dengan cara yang 2 minggu lalu kita bahas, itu teman-teman sudah paham bahwa sebenarnya dia caranya ya baca satu line, kemudian ngecek apakah
pembatasnya koma atau titik koma atau tab atau yang lainnya. Oke. Jadi dengan menggunakan pandas sederhana jadinya untuk manggil file. Nah, tapi tidak hanya file CSV yang bisa diolah dipanggil untuk dibersihkan oleh pandas, tidak hanya CSV, tapi juga dia bisa memanggil langsung file Excel, HTML, JSON, bisa langsung connect sama database pakai SQL dan lainnya. Seperti ini panjangnya, read CSV, file path-nya, namanya, separatornya, kalau misalnya mau kita definisikan, kalau enggak juga, delimiternya, mau pakai pemisah antar value-nya, kemudian apakah pakai header, atau dia punya index column, atau yang lainnya, itu banyak sekali ini pilihannya. Nah, ini yang kemarin teman-teman bikin pada saat tugas besar 1, yaitu menentukan delimiternya apa, kemudian pakai header nggak dia, kemudian file path-nya apa, dan seterusnya. Oke. Nah, untungnya data type-nya sih string semua. Cuma ada kemungkinan kan bahwa datanya itu tidak hanya string, tapi bisa juga langsung angka seperti itu. Oke, nah ini untuk yang tadi read CSV. Kalau misalnya memanggil membaca JSON, maka read JSON. Path-nya di mana, kemudian orientasinya gimana, tipenya gimana, dan lainnya. Kemudian bisa juga flat file, tadi salah satunya adalah read CSV, tapi bisa juga menggunakan membaca dari tabel atau message pack. Dan bisa juga langsung baca file Excel. Read Excel. Oke. Kemudian dia juga bisa langsung baca HTML. Teman-teman pasti ingat kan, HTML itu dia juga sebenarnya mirip seperti CSV, cuma value-nya itu diseparasi, dipisahkan dengan menggunakan namanya tag. Ada tag HTML, ada tag header, ada tag body, dan lainnya. Nah, karena konsepnya sama seperti CSV, makanya Pandas itu bisa juga membaca dari HTML langsung. Oke. Dari langsung akses ke tabel SQL juga bisa, SQL query, dan harusnya bisa ke PDF juga, memang nggak dibahasnya. Nah, contohnya seperti ini. Pertama, kita akan bahas dulu tentang ada tipe data baru loh di Pandas. Kalau kemarin di Nampi juga punya tipe data baru kan, yang mirip-mirip list itu, dia nyebutnya namanya array. Nah, kalau di Pandas, dia nyebutnya sebagai series istilahnya. Cara yang menggunakan ya seperti ini. Kita coba. Data sama dengan PD series. Kita kan pakai PD, tapi Pandas langsung nama aslinya. Series. Kemudian datanya adalah 4, 5, 0, minus 1, 9, minus 3. Nah, kemudian kalau kita panggil data, seperti ini. Tapi ingat, series, karena dia hanya dikenali oleh Pandas, maka hanya metode dan fungsi Pandas yang bisa mengolah series ini. Kita tidak bisa menggunakan library lainnya untuk mengolah data. Kalaupun bisa, itu ya untung-untungan berarti. Contoh yang kita coba, data tambah 3. Ini kita lihat ada perubahan enggak?
Nggak ada ya. Tetap 4, 5, 0. Oh, angkanya bertambah. Tadinya 4 ketambah 3 jadi 7. 5 ketambah 3 jadi 8. 0 tambah 3 jadi 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita melakukan data tambah 3, oh berarti setiap elemen di seriesnya itu ditambahkan dengan 3. Oke, kita coba sekarang. Nah, data kali 2. Dia jadi yang tadinya 4, sekarang jadi 8. Tadinya 5, sekarang jadi 10. 0, tetap 0 dong, dikalikan berapapun. Minus 1 jadi minus 2. 9 jadi 18. Minus 3 jadi minus 6. Oh, berarti bisa kita kalikan seperti ini. Lebih powerful ya daripada nampi untuk masalah yang perkadaan seperti ini. Oke, lanjut lagi. Ini tadi masih yang series. Nah, data series di Pandas itu bisa kita campurkan. Misalnya seperti ini. Ada angkanya dan juga ada karakternya A, B, C, D. Cuma kita harus ingat pada saat kita coba ketik data nih ya 0,5, 0,25, 0,5, 0,75 dan 1. Terus hubungannya apa? Data kemudian B di sini. Oh, berarti kita bisa menggunakan indexing sendiri. Kalau selama ini kan kita ngindeks itu pakai angka kan. Coba di sini bisa nggak kita indeks data 0? Oh bisa 4. Data 3 bisa minus 1. Kan tadi ini 0, 1, 2, dan 3. Jadi data indeks ketiga adalah minus 1. Bisa kita indeks, mirip seperti list di Python, modul Python standar. Nah, cuma dengan menggunakan seriesnya di Pandas, kita bisa menggunakan indexing sesuai kebutuhan kita. Misalnya 0,25 ingin kita indeks sebagai A, 0,5 bisa ingin kita indeks sebagai B, ini sebagai C, dan ini sebagai D. Sehingga pada saat kita indeks data yang ke B, berapa ya? Oh ini A, oh ini B, maka dia akan return 0,5. Ini kelebihan dari series di Pandas. Kita bisa menggunakan indeksnya sendiri. Nah, mirip seperti pas kita ini ya, pas kita menggunakan dictionary untuk program kasir kita. Misalnya harganya apel berapa ya? Gitu. Nah, kita bisa kan indeksnya ini adalah ini apel, ini belimbing, ini apa buah C, strawberry misalnya. Nah, misalnya saya ingin tahu harganya apel, maka saya akan menuliskan data apel, maka dia akan keluar seperti ini. Nah, tapi kalau dictionary sendiri gimana? Nah, bisa juga modelnya seperti ini. Misalnya kita sebut population dictionary kan kita yang bikin pakai standar library-nya Python kan. Pertama adalah key-nya, kemudian value-nya apa. Key-nya, value-nya apa. Key-nya, value-nya apa. Key-nya, value-nya apa. Sehingga pada saat saya ingin lihat jumlah, nah ini apa ya, populasi. Jumlah populasi di Texas. Maka akan keluar, dia akan mereturn value ini. Yaitu berapa ya? 26.448.193 orang. Saya ingin tahu populasinya di Illinois, maka dia akan mengembalikan nilai ini, yaitu 12.882.135. Oke. Ini kalau kita menggunakan dictionary standarnya Python.
Nah, series itu ya bisa kita gunakan juga untuk masukannya adalah population dictionary ini. Jadi makanya dia langsung membagi dictionary-nya menjadi 2 buah kolom, California populasinya berapa, Florida populasinya berapa, Illinois populasinya berapa, dan seterusnya. Jadi langsung dipecah menjadi suatu struktur series yang ada di Panda. Ini cara ngeluarin tadi, populasinya California berapa? Sekian. Population-nya California, makanya kembalikan yang ini. Oke. Terus dia juga bisa slicing istilahnya. Dari California sampai Illinois. California sampai berarti California dimunculin, Florida juga dimunculin, Illinois pun juga dimunculkan seperti ini. Kemudian kita bisa tambah lagi indeks kayak yang tadi. Misalnya California kita tambahkan, kita berikan indeks sebagai CA. Dia adalah kode state-nya. CA, California FL, Florida IL, Illinois NY, New York TX, dan Texas. Jadi cukup memudahkan kita membuat data struktur series di Panda. Oke, terus series. Oke, lanjut sekarang ke JSON. JSON, teman-teman pernah dengar tentang XML. Nah, kembali lagi ke awal, yaitu ke HTML dulu. Nah, HTML itu kan dia hanya mengenal beberapa tag aja kan, kayak misalnya head, body, title, dan lainnya. Kita coba aja. Misalnya apa ya? Nih, saya coba klik yang ini. Kemudian klik kanan dan view page source. Nah, ini adalah tag yang ada struktur data yang ada di HTML. Pertama adalah deklarasi HTML-nya dulu. Kemudian head. Dan isi head di sini, isinya adalah dari sini sampai dia ketemu head lagi. Di mana ada head lagi? Oh, ternyata panjang. Dia sampai di belakang. Set saja. Head. Ini yang pertamanya, bukaan pertamanya, terus penutupnya ada di di sini. Bukan ya. Ini dia head. Jadi dari atas tadi sampai ke sini, panjang juga ya. Sampai sini. Nah, ini adalah isi dari tag head. Terus misalnya tag style. Ini ada tag style, maka isinya adalah dari sini sampai ke sini. Karena nanti di sini ada penutupnya, /style. Nah, ini adalah struktur data yang ada di website dengan menggunakan format atau notasi HTML. Nah, teman-teman lihat di sini, jumlah tag yang dikenali oleh HTML itu terbatas. Kayak tadi misalnya hanya head, kemudian ada body, ada style, ada script,
Kemudian ini ada title-nya yang muncul di sini. Ini title-nya. Kemudian ada meta name, apa lagi? Ini sudah mulai masuk ke body-nya. Ya itulah. Yang pasti dia hanya terbatas. Nah, karena keterbatasan dari jumlah tag yang ada di HTML, makanya orang mengembangkan XML. Di mana kalau XML, kita bebas mau bikin sendiri tag-nya seperti apa. Yang penting jangan lupa ada tag pembuka dan ada tag penutup. Cara yang bedain adalah kalau tag pembuka, dia cukup kurung siku seperti ini. Kemudian tag penutupnya sama, cuma ditambahin slash atau garis miring seperti ini. Dia menunjukkan bahwa ini adalah penutup dari style yang ini. Itu XML. Nah, karena XML ini dia fungsinya apa? Strukturnya pun juga lumayan kaku, yaitu hanya key dan value, maka orang mengembangkan lagi yang namanya JSON. JavaScript Object Notation. Nah, di JSON kita lebih fleksibel lagi dalam mendefinisikan struktur datanya. Nah, struktur data ini yang pakai JSON, XML, HTML, ini fungsinya adalah untuk pertukaran informasi. Kalau HTML adalah pertukaran informasi antara web browser yang di klien dengan web server yang ada di server. Jadi mereka saling berkomunikasi antara web browser di laptop saya misalnya dengan suatu web server, dia ngobrol untuk bisa memetakan nanti judul halamannya ini ya. Oke, nanti saya tulis di atas ini judul halamannya. Kemudian yang pertama adalah menu. Oke, menunya apa saja. Nah, itu adalah yang didefinisikan di HTML. Nah, XML dan JSON dia bisa juga dibaca oleh web browser, tapi sebenarnya dia didesain untuk komunikasi antara mesin. Jadi mesin sama mesin, mereka saling ngobrol untuk pertukaran data. Nah, itu menggunakan XML atau JSON. Contoh misalnya, nanti kalau teman-teman masuk ke IoT, nah IoT itu kan perangkat sederhana. Jadi, saya dipinjam. IoT itu kan perangkat sederhana. Nah, untuk bisa dia membaca data dari suatu mesin lain, dan kemudian saya ingin ngirim data juga ke mesin lain, nah caranya adalah dengan menggunakan JSON ini salah satunya. Jadi saya bikin suatu web server, sederhana sekali, yang penting dari sana bisa connect ke saya, dan saya bisa ngasih tahu, ini loh JSON saya. Ya. Nanti dia akan baca dan tahu, oh kamu sudah 3 tahun ya, uptime-nya ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, di JSON itu mirip seperti dictionary, ada key dan juga ada value. Cuma bedanya adalah kalau di JSON kita bisa tumpuk, value-nya itu bisa kita tumpuk dengan value lainnya kayak misalnya nih. Jadi value-nya itu adalah suatu matriks dan salah satu value di dalam matriks itu matriks lagi. Dan ini bisa lagi berjenjang ke dalam. Cuma yang jadi bingung sih. Saya juga jarang sekali menggunakan sampai 2 level seperti ini. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Formatnya adalah braces, jadi kurung kurawal, kemudian key-nya apa, dan kemudian value-nya apa. Dan ini menunjukkan adalah suatu objek. Oke. Contoh seperti ini. Ini adalah sebuah array dari employee atau karyawan. Namanya di sini array atau list employee yang datanya, objeknya ada si John Doe, ada Anna Smith, ada Peter Jones.
Ini yang terdefinisi di dalam array-nya. Dan setiap data ini dia ada first name dan last name. First name, last name, first name, last name. Seperti ini. Oke. Dan di sini disebut adalah dia punya 3 objek, yaitu John Doe, Anna Smith, dan Peter Jones. Dan masing-masing dia punya 2 key, yaitu first name dan last name. Value-nya beda-beda. Kalau objek yang pertama, value-nya adalah John untuk first name, Doe untuk last name, dan seterusnya. Oke, ini data format dari JSON. Untuk memisahkannya, menggunakan colon atau koma. Seperti ini. Nah, contoh seperti ada di slide ini. Contoh JSON dari GitHub. Di sini tuliskan adalah login adalah zcoulter ID sekian, avatar URL-nya, jadi URL untuk wajahnya itu ada di githubusercontent.com dengan nomor user 2456744. Dan bla 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 bla. Kalau misalnya mau ngakses GitHub oleh zcoulter ya tinggal di sini api.github.com user zcoulter. Nah, ini contoh dari JSON. Sekarang gimana caranya kita memparsing JSON menggunakan Pandas? Nah, contohnya seperti ini. Read JSON pokemon.json. Jadi ini ada filenya langsung. Gambarnya namanya JSON file kan, bukan JSON URL. Dan dibaca adalah seperti Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, dan tipenya adalah Grass Pokemon, dan ini attack-nya ya, Poison. Terus tadi JSON, kalau XML gimana? Ya kalau JSON aja bisa, XML juga pasti bisa. Apalagi HTML. Contohnya seperti ini. Pertama adalah import elementary, kemudian import Pandas, kemudian di open Pokemon Excel sebagai F, kemudian bla 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 bla, dan akhirnya bisa kita baca isi datanya. Kemudian tadi kita sudah menyinggung dikit bahwa Pandas ini sangat powerful kalau kita gunakan untuk melakukan data cleansing, dan memang benar kalau kita menggunakan Pandas kita akan sangat dimudahkan. Cuma masalahnya kalau kita sudah terbiasa pakai Pandas, kita jadinya jadi terlena, tidak mengetahui seperti apa cara kerja di dalam fungsi Pandasnya itu. Contoh misalnya MATLAB. Di MATLAB kan sudah ada fungsi untuk imread, image read, untuk membaca image. Nah, karena setiap kali kita mau baca gambar tinggal manggil imread, 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 kita jadi nggak tahu seperti apa sebenarnya proses di dalamnya ya. Sehingga pada saat kita pengen ngecek, wah kok ini baca file gambar tapi katanya gambarnya error. Padahal kalau saya buka pakai Paint atau foto editor lainnya bisa kok. Kenapa dia jadi error ya? Nah, kalau kita tidak tahu cara kerja di dalamnya imread tadi, ya kita nggak akan bisa menjawab. Tapi kalau kita tahu seperti apa cara kerja imread-nya, maka kita akan bisa lihat, oh kayaknya ada ini tipe file gambar baru nih ya. Dan kayaknya saya lupa ngupdate ininya Pandasnya ya.
sehingga saya MATLAB-nya sehingga dia jadi error pada saat membaca. Nah, sama seperti MATLAB tadi, Pandas itu juga memudahkan kita untuk melakukan cleansing data. Contoh seperti ini. Temperatur City 1. Di sini dibilang not a number. Kok bisa not a number? Not a number itu maksudnya dia harusnya angka, tapi di sana tertulisnya bukan angka. Mungkin tulisnya A, B, atau hot, seperti itu. Jadi nggak menuliskan angka, tapi hanya menuliskan hot atau cold, seperti itu. Padahal yang diminta adalah dia angka. Nah, kalau kita ketemu seperti ini, kita tinggal minta ke Panda, udah itu dibuang aja lah ya. Seperti itu. Contoh seperti ini. Kalau ada ketemu not a number, pakai aja ini apa autofill, fill none tadi dengan angka 50 sehingga yang tadinya none, not a number, dia akan di-replace dengan angka 50. Ini kalau pakai Pandas, sederhana kan? Tapi kalau kita ngerjain secara manual, ya kita harus ngecek mana yang bukan angka. Kalau bukan angka berarti ganti jadi sebuah angka. Oke. Tapi nggak mesti sebuah angka, tapi juga bisa kita replace not a number tadi dengan suatu nilai statistik, misalnya min-nya atau mediannya. Jadi biar nggak terlalu jauh, jangan sampai kita bilang replace aja lah pakai 50 gitu. Padahal rata-rata kelasnya, misalnya ini nilai ya, rata kelasnya adalah 40. Untung banget dia. Rata-rata kelas 40, dia disuruh isi 50, dapat A nanti dia jadinya, seperti itu. Terus kalau misalnya error lainnya gimana? Misalnya bukan not a number, ya nanti ada fungsi masing-masing. Misalnya seperti ini. Harusnya cuma 3 value, tapi ini ada yang 4 nih ya. Ini diapain? Itu bisa kita suruh buang atau dipotong atau yang lainnya. Oh, ini udah masuknya nih. Read CSV. Error bad line sama dengan false. Jadi kalau ada bad line dibikin false. Jadi nggak akan keluar. Seperti ini. Jadi kalau menggunakan apa? Kalau menggunakan Pandas, dia bisa langsung di skip. Kalau dia harusnya apa? Cuma 3 value, ini kok ada yang 4 ya? Udah di skip aja ya. Tuh datanya salah berarti ya. Maka dia akan di skip. Makanya di sini error bad line sama dengan false, sehingga nanti ketemu ada yang error bad lines, maka dia langsung di skip. Skip line 4. Berarti kita cuma dapat 3 fields, 3 baris, 3 line. Sama di sini line 4 kita skip karena harusnya saya ngarepinnya 3 field karena 0,0,0 1 1 1 3 3 3 cuma 3 field kan. Kok ini ada 4 ya. Berarti dia akan di skip. Sehingga pada saat setelah saya baca yang 2222 itu akan hilang. Isinya cuma 000, 111 dan langsung lompat ke 333. Oke. Nah, ini teman-teman bisa mencoba sendiri untuk homework-nya. Ada dengue fever. Di sini ada suatu datanya. Dan nanti diminta untuk menghubungkan Pandas ini. Setelah kita dapatkan seriesnya, kemudian kita tampilkan dengan menggunakan Matplotlib. Oke. Baik, itu aja untuk Pandas. Silakan jika ada pertanyaan.
Topiknya bisa materinya bisa di-download langsung di sini. Materi minggu 12 dan teman-teman juga bisa baca langsung yang materi untuk minggu depan. Minggu depan kita masih ada kuliah ya. 27, 28, 29, 30. Ada kuliah. Terus ini juga ada kuliah. Kalau kita cuma tinggal 2 lagi kan. Ini minggu ke-13, pertemuan ke-13 dan ini pertemuan ke-14. Tapi yang di sini belum UAS, UAS-nya ada di sini. Mulai tanggal 17 mulai. Jadi kita nanti ada 1 minggu kita free. Nah, sekarang enaknya gimana? Free-nya mau minggu depan, minggu yang 27 sampai 31 ini, atau free-nya mau yang 10 sampai 14. Gimana? Atau nanti aja kita ini ya, kita diskusikan di WhatsApp group, mau yang di skip-nya yang mana. Gimana? Ada pertanyaan untuk Pandas? Kalau saya pribadi ngikutin Bapak aja, Pak. Ngikut aja. Ya. Oke. Kita ngikut aja nanti seperti apa lah nanti kelas. Misalnya minggu depan free, boleh. 2 minggu lagi free, oke. 3 minggu lagi yang free, boleh juga. Soalnya kita kan juga online kan, jadi lebih fleksibel waktunya. Baik, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita cukup sampai sekian. Nanti saya buatkan tugas sederhana untuk pertemuan 12, mirip seperti yang ini. Kalau ini kemarin ada kendala nggak? Membuat grafik dari Delphi ya? Aman, Pak. Aman ya? Ya. Sebenarnya kenapa di sini Delphier yang ditampilkan? Soalnya nanti di sini amati bahwa grafiknya menyerupai sinyal kotak. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin bikin lebih kotak lagi, tinggal ditambah. Ini kan cuma sampai 7. Tambahin lagi aja plus 1/9 kali 6 pi sin 9A. Ingin lebih detail lagi kotaknya 1/11. Tambah lagi 1/13, tambah lagi dan itu terusnya. Dan itu disebut sebagai frekuensi harmonisanya. Seperti ini. Oke, atau kita coba dikit ya. Oh, nampi. Terus import matplotlib.pyplot. Nah, ini baru perlu singkat ini. SPLT. Kemudian itu adalah deret angka untuk sumbu X. Nah, X sama dengan nanti dot range. Startnya adalah 0, 6,28, steppingnya 0,1. Ya, kemudian Y-nya adalah, ini tinggal di copy aja. Misalnya kita pakai sampai ini, 1 harmonisa dulu. Oops. Salah. Bukan A ya. Y sama dengan ya, kemudian plt.plot X, Y terus plt.show. Seperti ini, kayak gigi ya. Sekarang kita coba start plt.show. Harus plt.plot dulu, X, Y baru boleh plt.show.
Upload lagi seterusnya. Nah, ini saya save figure, taruh di movie aja. Musik. Ya. Oke, sekarang kita coba Y-nya sekarang sama dengan sekarang saya pakai sampai ini. Ditambah 2 harmonisa, kodenya cuma 1. X ya, lt.plot x, y, lt.show. Nah, itu lebih mirip jadinya dengan yang cuma satu harmonis tadi. Oke, ini figur 2. Lanjut. Sekarang kita coba bikin yang lebih panjang. Tambah ini jadi 7. Ini 7. Kemudian tambah lagi aja langsung. Ini jadi 9. Ini jadi 9. Tambah lagi. Ini jadi 11. Ini jadi 11. Dah. plt.plot x, y. Ya. plt.show. Seperti ini. Jadi kalau dibandingkan sama gambar yang tadi, dia jadi lebih mirip ke sinyal kotak. Dan kalau ditambahin lagi harmonisanya, maka dia akan semakin membentuk kotak. Nah, ini disebut sebagai deret Fourier. Nah, makanya kalau kita misalnya punya sinyal kotak, kotaknya kotak bener. Nah, itu sebenarnya kalau kita transmisikan lewat kabel, dia perlu bandwidth yang luar biasa besar jadinya. Kenapa? Ya soalnya harmonisnya jadi banyak banget. Ini kan dia pertama adalah sin A. Oke, ini base frekuensinya. Ini harmonisa pertama. Ini harmonisa kedua. Jadi ini base frekuensi, nanti ada frekuensi harmonisa. Dan dia makin kecil sih, cuma dia jadi lebar banget. Cuma kecil-kecil. Nah, cuma kalau kita potong, misalnya, saya cuma kasih bandwidth misalnya 100 kbps, ya sinyalnya jadi agak berantakan. Kalau tadinya dia kotak benar, dia jadi gini, pas ke bawah, jadi bergetar gitu. Mirip seperti yang ada di sini. Nah, ini karena frekuensi harmonisa yang kecil-kecilnya itu dibuang oleh filter atau oleh media transmisinya. Nah, ini yang disebut sebagai dervo ya. Jadi teman-teman diharapkan karena teman-teman kan teknik komunikasi kan, jadi paham tentang dervo ya ini. Oke, baik itu aja dari saya. Sudah jam 2.23. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugas ke-12. Ya, sederhana. Mungkin kayak gini juga tadi. Nanti tinggal diupload ke LMS gambarnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan selamat sore. Sore Pak, terima Terima kasih. kasih.